Sobat PPR, saat ini kita sudah mengakhiri sesi dialog hari ini yang bertepatan dengan Hari Air Dunia di tanggal 22 Maret tahun 2024. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Kumboro dari Teknik Sipil ITS. Kita akan bertanya mengenai bagaimana yang terjadi mengenai pengelolaan sumber daya air kita saat ini dan apa harapannya. Pak Kumboro, bagaimana melihat acara dialog hari ini yang diadakan di BBWS Berantas Surabaya? Ya, baik. Terima kasih. Acara ini adalah acara yang sangat bagus dan kami juga mengapresiasi dilibatkan dalam acara ini. Ada adik-adik mahasiswa juga diundang sini, bahwa tadi menampilkan para pembicara dari pengelola sumber daya air khususnya di Berantas, di WS Berantas. Ada Bapak Kepala Balai BBWS Berantas, kemudian dari PUPR Kediri, Kabupaten Kediri, dari PJT 1 di Malang, kemudian juga dari PDAM. Jadi dari sana kami mendapat sharing informasi tentang bagaimana mengelola air di WS Berantas dan juga apa kendala, tantangan, dan juga mengenai pembangunan infrastruktur keairan yang ada di BBWS Berantas. Jadi informasi ini sangat penting, terutama untuk adik-adik mahasiswa, untuk mempelajari bagaimana pengelolaan dari sumber daya air untuk mencapai kemakmuran bersama. Bagaimana Pak Kumboro melihat tantangan dalam pengelolaan sumber daya air kita hari ini? Melihat tadi sempat didiskusikan bahwa kita sedang mengalami krisis air bersih ya? Iya, tantangan ke depan itu sangat berat, terutama dengan adanya climate change ya, perubahan iklim, di mana perubahan iklim ini merubah dari iklim maupun cuaca. Jadi salah satunya dampak yang terjadi adalah intensitas hujan cukup tinggi, namun dalam rentang waktu yang pendek, sehingga aliran permukaan yang menyebabkan banjir potensinya lebih besar, kemudian yang ditampung potensinya lebih kecil. Nah, ini tantangan yang sangat berat. Tadi juga disampaikan bahwa saat ini air yang ditampung masih belum memenuhi target dari kebutuhan tahunan itu tadi, seperti itu sebagai contohnya. Tapi di lain sisi kejadian banjir di beberapa tempat frekuensi maupun ini kedalamannya menjadi lebih tinggi. Itu sebagai contoh dari perubahan iklim yang menjadi tantangan kita. Di luar itu juga kebutuhan air bersih yang masih belum merata ya. Jadi itu juga yang harus kita penuhi ya untuk kedepannya. Terakhir Pak Kumboro, harapan dengan adanya Hari Air Dunia ini, terutama kita juga persiapan World Water Forum yang ke-10 nanti di bulan Mei mendatang. Ya, harapannya bahwa dengan adanya dialog bersama, bahwa air ini adalah milik bersama, kebutuhan bersama, maka semua kebutuhan bisa terpenuhi, kita juga bisa memitigasi dampak atau bencana yang disebabkan air, dengan tujuan bahwa kerugian yang dialami masyarakat itu bisa ditekan seminimal mungkin. Untuk keperluan air dapat semakin tercukupi, sehingga kemakmuran yang kita harapkan bersama itu bisa tercapai. Saya sudah bersama dengan Ibu Talita dan kita akan bertanya mengenai bagaimana pendapatnya mengenai diskusi hari ini. Ibu Talita, bagaimana pendapatnya mengenai acara hari ini, dialog Hari Air Dunia? Saya rasa banyak ya Mbak, maksudnya hal-hal baru yang bisa, akhirnya kan di sini kan tadi juga diundang sama mahasiswa, diundang ada beberapa panelis juga. Saya rasa banyak hal-hal baru yang akhirnya bisa untuk dijadikan pelajaran untuk teman-teman mahasiswa sama stakeholder yang lain. Kemudian melihat tantangan SDA kita saat ini apa, Bu Talita? Dari perspektif seorang akademisi ya, dosen ya. Sebenarnya selain sama masalah climate change ya. Iya. Kita juga ada tantangan juga masalah untuk perubahan iklim, perubahan kualitas air dan lain sebagainya juga. Itu nggak hanya menjadi tantangan dari dulu ya sebenarnya tantangan sekarang saat ini yang paling menantang sebenarnya perubahan iklim ini sama ketersediaan air kan juga. Krisis air bersih tadi. Iya, krisis air juga menjadi salah satu sorotan juga. Jadi saya rasa ini
harus dijadikan suatu forum diskusi di mana nanti bisa disebarkan untuk masyarakat umum. Nah, begitu. Iya. Karena saya rasa kesadaran untuk air bersih sendiri juga masih sangat kurang. Masih sangat kurang bahkan ya. Mudah-mudahan dengan acara hari ini termasuk kontribusi kita semua Iya, untuk meningkatkan untuk kesadaran. water forum nanti ini kan juga roadshow Iya, kan untuk water rangkaian forum. kegiatan, betul. Jadi bisa jadi suatu kesadaran baru untuk teman-teman untuk masyarakat Mudah-mudahan umum. Gitu. tentunya. Baik, saya ingin mengetahui pendapat dari teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Surabaya yang telah menjadi peserta dari acara diskusi panel hari ini dan telah bergabung bersama kami, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi ini. Kita tanya terlebih dahulu ya dengan Kak siapa? Kak Dimas dari UINSA. Kak Dimas dari UINSA dan dengan Kak siapa? Sela dari ITS. Kak Sela dari ITS dan Kak Dimas dari UINSA. Saya tanya ke Kak Dimas terlebih dahulu ya, bagaimana pendapatnya mengenai acara dialog hari ini? Tentunya kami sangat senang ya Kak, karena kita sebagai generasi muda ikut terlibat dalam dialog diskusi panel yang tentunya harapan kedepannya kan dengan diskusi ini kita lebih paham mengenai bagaimana dampak dari PDAM, terus juga bagaimana dampak dari jasa tirta satu, terus bagaimana peran dari BBWS ini sendiri. Kan kita sebagai mahasiswa kan juga mungkin kita sebelumnya belum tahu apa sih fungsi dan juga peranan dari 3 orang ini, dari stakeholder ini. Jadi kita dengan diskusi ini kita bisa mengetahui, oh ternyata ini fungsi dan juga peran dari para petinggi Jadi tersebut. lebih meningkatkan kesadaran Betul juga, sekali. sehingga kita juga tahu stakeholder siapa saja, sehingga ikut nanti terlibat bisa dengan penjagaan. yang ikut terlibat, sehingga kita bisa tahu akan komunikasi dengan siapa nantinya begitu Betul ya. sekali. Saya ingin tahu dari Kak Sela, melihat tantangan sumber daya air kita saat ini apa yang kita lihat? Yang pertama yaitu dari stakeholder terkait itu bisa dilakukan lagi koordinasi dan komunikasi lebih lanjut. Seperti tadi yang sudah dijelaskan pada saat forum, mereka sudah melakukan koordinasi dan kinerjanya juga sudah baik. Namun nantinya apabila ada kesulitan-kesulitan atau tadi seperti susahnya air, kemudian tidak sesuai dengan rencana dan sebagainya, bisa dilakukan koordinasi lagi. Koordinasi itu juga bisa dilakukan dengan warga-warga, kemudian disampaikan juga permasalahannya agar masyarakat itu juga tahu bagaimana kesulitan dari stakeholder yang membahas mengenai air ini seperti itu. Kemudian, ya itu aja yang melihat tantangan. Yang penting lebih ke Koordinasi dan koordinasi sehingga membuka pintu komunikasi dan sehingga masyarakat dan stakeholders bisa saling bersinergi. Betul begitu sekali. ya. Baik, terakhir harapan mungkin dari Kak Dimas sebagai perwakilan dari Kak Sela juga. Iya, jadi harapannya untuk adanya hari air sedunia ini dengan tema Water of Peace, air untuk kedamaian ini, semoga dengan adanya forum dunia ini kita sebagai makhluk hidup lebih sadar tentang pentingnya air dan juga bagaimana kita bisa bersinergi bersama dengan stakeholder pemerintah terkait dengan air bersih dan juga perubahan iklim yang ada. Karena jika memang kita sebagai generasi muda dan juga masyarakat hanya mengandalkan pemerintah mengandalkan siapa selain kita sebagai masyarakat, karena Tepat kita sekali. sebagai makhluk hidup bersama dan kita sudah sepatutnya untuk menjaga bumi ini. Betul, kita harus bersatu dan bersinergi Betul pada dia sekali. seperti itu. Terima kasih Kak Dimas Terima dan Kak kasih, Sela. Kak. Salam buat teman-teman universitas semuanya, para generasi penerus bangsa yang peduli akan lingkungan dan terutama sumber daya air. Mudah-mudahan apa yang menjadi diskusi hari ini dalam Hari Air Dunia menjadi bermanfaat untuk kita semua. Saya Elisa Widya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.